warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang atau hari ini kita akan mempelajari pemrograman kecerdasan artifisial. Ada yang tahu apa itu pemrograman kecerdasan artifisial? Oke, ada yang mau jawab pertanyaan saya tadi? Saya Pak. Coba Ihsan, silakan. Nah, dasar pemrograman itu kecerdasan artifisial adalah bidang yang mempelajari cara membuat program komputer yang dapat meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Baiklah, apakah betul seperti itu? Sangat betul. Betul. Masih close dulu. Saya absen dulu ya, biar saya tahu siapa yang tidak masuk. Adelia. Ya, bisa dilihat tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman KA. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar, arsitektur, cara kerja, dan aplikasi dari LLM itu sendiri. Ya. LLM adalah Large Language Model sederhana. Oke, sekarang kita lihat pengertian dasar dari pemrograman kecerdasan artifisial yang tadi sudah dijawab sama siapa? Ihsan. Bisa dibaca seperti berikut. Dasar pemrograman kecerdasan artifisial adalah bidang yang mempelajari cara membuat program komputer yang dapat meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Artinya, kita mempelajari konsep-konsep dasar, algoritma, dan teknik pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem yang cerdas. Tujuan utamanya adalah memahami konsep logika dan penalaran mesin. Yang kedua, mampu membuat algoritma cerdas. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan KA sederhana dalam bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Dalam pembelajaran ini, kalian nantinya dipersiapkan untuk membuat chatbot sederhana seperti Gemini, ChatGPT, dan lain-lain menggunakan bahasa Python. Nah, komponen utama dalam dasar pemrograman KKA bisa kalian lihat. Silakan kalau yang mau nyari. Oke, bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk membuat ini ada Python, Java, C++, dan R. Ada yang bisa mengulanginya lagi? Java, C++, dan R. Baik. Yang akan kita gunakan adalah Python nantinya ya. Oke, paham sampai sini? Baik, bisa dilihat di depan. Ini adalah contoh bahasa Python. Ya, cara penulisannya seperti ini. Ini yang paling gampang untuk dipelajari adalah Python. Kita lihat, misalnya kita ingin membuat KA sederhana untuk mengenali apakah angka itu ganjil atau genap. Nah, kamu tinggal ketik di Google Maps misalnya seperti ini untuk menghasilkan angka itu ganjil atau genap. Walaupun sederhana, ini adalah bentuk pemrograman berbasis logika yang menjadi fondasi KA. Untuk yang ini, boleh kalian tulis sebagai pembelajaran. Kita lihat ada tahapan belajar dasar pemrograman KKA. Silakan ditulis di catatannya.
pembelajaran belajar KKA ini dia manfaatnya. Salah satunya adalah memahami cara kerja teknologi modern, chatbot, rekomendasi mobil otonom. Jadi kalau kalian sudah lihat atau sudah pernah pakai ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya, kalian bisa buat itu secara sederhana. Kalian bisa juga buat robot dengan program-program robotik. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan analitis. Jadi logikanya berjalan, jangan cuma pakai perasaan kayak perempuan gitu ya. Yang terakhir, menjadi fondasi untuk karir di bidang data science, robotika atau AI engineering. Materi yang kalian diskusikan adalah pertama, untuk kelompok pertama menjelaskan konsep dasar pemrograman KA. Kelompok kedua, konsep dasar. Kelompok tiga, arsitektur. Keempat, cara kerja. Dan yang kelima, aplikasi data. Paham? Silakan diskusi. Oke, setelah kalian berdiskusi, marilah kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang pertama untuk kelompok 1, silakan. Jadi konsep dasar pemrograman kecerdasan artifisial atau disebut KA secara umum, pemrograman KA adalah proses menulis program yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Konsep dasarnya mencakup beberapa komponen utama yang saling berhubungan, yaitu 1. Input atau masukan. Data yang diterima sistem diproses bisa berupa teks, gambar, suara, atau angka. 2. Representasi pengetahuan, cara menyimpan dan mengorganisasi informasi agar bisa dipahami oleh komputer. Contoh aturan if-then atau basis pengetahuan. 3. Penalaran atau reasoning, proses berpikir mesin untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan atau aturan logika. Contohnya, jika hujan, bawa payung. 4. Pencarian atau search, mencari solusi terbaik di antara berbagai kemungkinan. Contohnya algoritma seperti BFS, DFS, atau A. 5. Pembelajaran atau learning, sistem belajar dari data atau pengalaman agar hasilnya makin akurat, yaitu jenis-jenisnya kayak seperti supervised, unsupervised, reinforcement learning. 6. Output atau keluaran, hasil dari proses AI seperti keputusan prediksi atau tindakan. 7. Feedback atau umpan balik, hasil keluaran digunakan kembali untuk memperbaiki kinerja sistem. Siklus kerja KA yaitu dari input ke representasi, penalaran, pembelajaran, output, dan feedback. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang giliran kelompok 2, silakan. Jadi ini adalah large language model atau LLM adalah model kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan jumlah teks yang sangat besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami manusia. Jadi ini berbasis neural network dengan saraf tiruan dan teknik pembelajaran mesin atau machine learning, khususnya transformer attention. Baik, ada tujuan utamanya? Kalau tujuan utamanya itu memahami konteks bahasa secara mendalam. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan, penggunaan teks, persoalan, lukas, dan berkomunikasi secara alami. Terus terakhir ada dari sistem AI yang dapat dilihat dari teks tanpa menggunakan teks. Oke, baik. Sudah paham teman-teman yang lain? Tepuk tangan buat kelompok. Sudah siap kelompok berikutnya? Siap. Silakan, Nina. Jadi arsitektur large language model itu atau yang bisa disebut LLM modern seperti GPT atau BERT menggunakan arsitektur transformer yang terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama komponen encoder, dia itu bertugas memahami konteks masukan atau biasa disebut input. Yang kedua digunakan pada model seperti BERT untuk memahami kalimat. Yang kedua komponen decoder, dia bertugas menghasilkan keluaran atau yang biasa kita sebut output. Digunakan pada model seperti GPT untuk menulis teks atau kode. Baik, kelompok ini masih ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Yang pertama ada tokenization, mengubah teks menjadi unit kecil, kata atau subkata. Yang kedua, engine layer, mengubah token menjadi vektor angka, representasi nilai. Yang ketiga, attention mechanism, memungkinkan model fokus pada kata penting dalam konteks kalimat. Yang keempat, feed forward layer, melakukan perhitungan matematis untuk memprediksi kata berikutnya. Yang kelima, ada output layer, menghasilkan teks atau respon dalam bahasa manusia.
Ya, kelompok ini masih ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Jadi contoh sederhana itu kalimat KA membantu manusia belajar. Model ini akan mengubah setiap kata menjadi token, token menjadi angka, lalu menghitung hubungan antara token, menghasilkan prediksi kata berikut seperti lebih cepat, secara efisien, dan lain-lain. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Oke, sekarang giliran kelompok berikutnya. Silakan. Siapa yang mau berbicara? Baik, Juan. Jadi cara kerja LLM itu Large Language Model, langkah demi langkah prosesnya itu yang pertama ada tahapan. Yang tahapan pertama itu pre-training, terus yang kedua fine tuning, terus yang ketiga inversion atau prediksi, terus yang keempat ada reinforcement learning from human feedback. Terus penjelasan yang pre-training itu yang pertama, model dilatih pada jutaan hingga miliar teks dari internet untuk belajar pola bahasa. Terus yang kedua, model disesuaikan dengan data atau tujuan tertentu, misalnya untuk pendidikan, pemrograman, atau layanan pelangganan. Terus yang ketiga, yang prediksi itu saat pengguna memberi input, model memprediksi kata berikutnya dengan probabilitas tertinggi hingga membentuk kalimat yang masuk akal. Terus yang keempat atau yang terakhir itu, model diperbaiki berdasarkan umpan balik manusia agar hasilnya lebih relevan dan aman. Oke, bagus untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok 5. Silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Aplikasi LLM dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, asisten pengajar atau tutor cerdas, membantu menjelaskan konsep coding dan AI dengan bahasa sederhana. Dapat memberikan contoh kode dan langkah penyelesaian masalah. Contoh, ChatGPT menjelaskan algoritma pencarian BPS atau membuat sistem pakar sederhana. Selanjutnya, generator kode otomatis. LLM dapat menulis kode program dan berbagai bahasa, Python, Java, C++. Bisa digunakan untuk debugging, refactoring, atau menganalisis kesalahan. Contoh, menghasilkan kode neural network sederhana atau cheatbot through bus. Selanjutnya, C. Membuat materi pembelajaran. Dapat membantu guru menyiapkan materi pembelajaran, soal latihan, atau simulasi proyek. Misalnya, membuat kuis tentang machine learning, ringkasan teori AI, atau diagram alur program. Selanjutnya, D. Eksperimen AI sederhana. Mahasiswa dapat membuat mini proyek seperti cheatbot, berbasis teks, sistem pakar, atau summarization. LLM bisa menjadi alat bantu eksplorasi konsep AI tanpa membuat model dari nol. Selanjutnya yang E, penerjemahan dan penjelasan multibahasa. LLM dapat berbagai bahasa, sehingga cocok untuk pembelajaran lintas negara. Misalnya, menjelaskan konsep neural network dalam bahasa Indonesia dan Inggris sekaligus. Oke, Pokano. Oke, baik. Akhirnya kita sudah di penghujung pembelajaran. Setelah kalian diskusikan dan mempresentasikan tentang pemrograman KA, mari kita simpulkan bahwa 1. Materi dasar dari pemrograman KA yang kalian terima saat ini masih kulit luarnya saja. 2. Kalian sudah mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman KA, di mana dasar pemrograman KA adalah bidang yang mempelajari cara membuat program komputer yang dapat meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Dan yang terakhir, pemrograman KA di SMA bertujuan untuk melatih siswa agar bisa membuat chatbot atau LLM sederhana menggunakan bahasa Python, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan untuk perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.